Maksud dari mengevaluasi pembelajaran ialah sebagai perwujudan tanggung jawab pendidik, sebagai pelaku pendidikan untuk bisa memberikan laporan kepada orang tua mengenai apa yang telah diperoleh anak selama di lembaga pendidikan anak usia dini dan bagaimana kemajuan dan juga kekurangan pembelajaran yang harus ditindaklanjuti. Tujuan mengevaluasi pembelajaran menurut Suharsini Arikunto yaitu untuk mengukur keberhasilan program. Keberhasilan tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil, tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga, dan sebagainya. Fokus evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup fokus khusus dari evaluasi pembelajaran yaitu pada semua anak, pada desain program dan pelaksanaannya, dan pada gurunya sebagai tenaga pendidik. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkupnya terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup penilaian pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, seperti berat tubuh, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sementara penilaian perkembangan anak mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan fungsi fisikis anak, yaitu moral dan agama, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, dan seni. Kemudian prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama itu prinsipnya kontinuitas atau terus-menerus, tidak secara insidensial, karena perkembangan belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil tidak dapat dilihat dari hasil atau produk saja, tetapi juga dilihat dari proses, bahkan dilihat dari hasil input itu sendiri. Kedua, prinsip komprehensif, yaitu adalah ketika melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya objek evaluasi itu adalah peserta didik, sehingga seluruh aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi, baik secara pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian adil dan objektif. Yang dimaksud adalah melaksanakan evaluasi tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diberlakukan sama oleh guru, hendaknya bertindak secara objektif. Yang keempat, kooperatif. Prinsip kooperatif dalam kegiatan evaluasi, guru dapat bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru dan kepala sekolah. Yang kelima, praktis. Maksudnya adalah yaitu mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri ketika menyusun alat evaluasi maupun oleh orang lain ketika menggunakan alat tersebut. Maka dalam pembuatannya, bahasa dan petunjuk dalam mengerjakan soal harus diperhatikan. Yang keenam, mendidik. Hasil penilaian yang telah ditentukan oleh guru harus dapat membina dan mendorong timbulnya keinginan anak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga hasil penilaian harus dirasakan sebagai suatu penghargaan yang berhasil dan sebaiknya merupakan peringatan bagi yang belum berhasil. Yang terakhir, prinsip terbuka. Prinsip ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Strategi evaluasi. Teknik pengumpulan data atau informasi antara lain adalah teknik pengamatan observasi pada perilaku anak didik. Teknik pengumpulan data lainnya yaitu ada catatan anekdot, checklist, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Instrumen ialah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. Instrumen harus dipilih dan didesain dengan hati-hati. Instrumen yang tidak tepat akan merusak rencana pengumpulan data. Instrumen tes.
Instrumen tes yaitu instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Instrumen non-tes. Jenis instrumen non-tes yang sering digunakan di pendidikan anak usia dini antara lain: pertama, pemberian tugas atau penugasan; kedua, observasi; ketiga, catatan anekdot; keempat, percakapan; yang terakhir, portofolio; yang kelima, portofolio.